Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat semua yang hadir dan terkhusus kepada calon wakil presiden Prof. Mahfud. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin membedah pandangan Bapak terkait dengan visi yang tadi disebutkan. Visi paslon nomor 3 itu adalah menuju Indonesia unggul, mewujudkan masyarakat maritim yang adil, lestari. Kata unggul ini menjadi menarik ketika melihat penjabaran program-program atau misi yang disebutkan. Saya lihat di buku putih paslon Bapak itu ada disebutkan percepatan penguasaan iptek berdikari, artinya mandiri. Memang kalau kita melihat sejarahnya, semua negara yang berlabel sebagai negara maju, apalagi negara unggul, pasti memiliki kemajuan dalam bidang iptek. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi itu dilakukan? Kita sering ya, selama ini saya kira banyak terjebak karena kata yang lekat dengan kita itu adalah sekedar inovasi. Padahal iptek, kemajuan iptek dibangun itu bukan pada inovasi saja, tapi sebelumnya ada invensi. Itulah penelitian dasar. Jadi kalau mengamati perdebatan capres, kalau istilah hilirisasi itu justru belakangan sekali baru datang itu setelah inovasi malah. Jadi kalau dianalogikan pemain sepak bola, Prof, invensi itu adalah pemain belakang, inovasi itu pemain tengah, dan nanti di bagian terakhir hilirisasi itu pencetak gol. Tidak mungkin kita melakukan hilirisasi tanpa didukung oleh invensi dan inovasi yang kuat. Dan ini perlu biaya. Tidak mudah. Melihat sejarah Amerika itu, dia pada zaman tahun 1950-an itu dia membangun demikian banyak lembaga riset. Dan setelah itu ada yang disebut sebagai Golden Age of Discovery. Masa keemasan dari penemuan itu invensi. Jadi tidak mungkin kita membangun inovasi yang kuat tanpa riset dasar. Dan saya kira ini sangat dipahami oleh paslon yang tertulis di buku putih itu, yang ditempatkan pada poin kedua, yaitu percepatan penguasaan iptek berdikari. Pertanyaannya kemudian, saya dari fisika itu ada yang namanya kendala di dalam pembangunan Prof. Mahfud. Kendala itu berbeda dengan masalah. Kendala itu tidak bisa dihindari, kita harus berjalan berdasarkan itu. Sama dengan ketika kita bermain bola, kendalanya kita punya kapasitas tidak kuat, pemain kita tidak cukup. Kita tidak boleh menargetkan menang, paling draw, karena kalau kita akan menang itu justru senjata makan tuan, kebobolan. Persis apa yang kita alami ketika uji coba antara tim nasional Indonesia dengan Argentina. Meskipun Messi tidak datang, tapi kita kebobolan 2-0, dan itu kita sudah syukuri. Disinilah sebenarnya saya mau mencermati istilah percepatan di dalam semua poin-poin yang ada di visi paslon yang dibuat oleh tim kontestan nomor 3. Ada kendalanya bahwa misalnya tadi disebutkan oleh ekonom rasio antara PDB dan utang ya, itu menjadi kendala. Sehingga kita atau rakyat bertanya, apakah kalau nanti Bapak di amanat, mendapat amanat akan menambah itu. Dan terkait dengan sebagai dirijen pucuk pimpinan nasional yang akan mengawal pengembangan iptek tadi, itu biasanya orang melihat dari rasio antara alokasi dana dengan PDB. Semua negara maju itu melakukan pada sekitar 1%, 2%. Indonesia ternyata antara G27 itu paling rendah sekitar 0. Apakah misalnya kalau misalnya Bapak diamanahi
itu ada misalnya 2 kali lipat, misalnya dari 0,24% menjadi misalnya 5%. Itu akan sangat signifikan menjawab tadi percepatan pemasaran iptex berikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Tasrif. Kita beri apresiasi untuk 3 orang